Sahabat Kompas, genap sudah 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bongkar pasang kebijakan dan strategi di bidang ekonomi mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi dari publik. Bahkan, peningkatannya paling tinggi dibandingkan bidang-bidang lainnya. Kok bisa ya? Bukankah sepanjang 10 tahun terakhir banyak sekali turbulensi ekonomi? Dari naik turunnya harga, pandemi, sampai perang antar negara. Apa sih yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi sampai mendapatkan penilaian yang tinggi? Penasaran kan? Ikuti video ini sampai akhir bersama saya, Agustina Purwanti, dalam Bongkar Data. Hasil survei Litbang Kompas Januari 2015 menemukan hanya sekitar 43% responden yang merasa puas dengan pemerintahan Jokowi di bidang ekonomi. Padahal, 3 bidang lainnya, yaitu politik keamanan, hukum, dan kesejahteraan sosial sedikitnya mendapat apresiasi sebanyak 60%. Saat itu ada berbagai tantangan ekonomi, mulai dari naik turun harga komoditas global, ekonomi dunia yang melemah hingga membengkaknya subsidi BBM di dalam negeri. Inflasi, pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan pun masih sangat tinggi. Meskipun berbagai paket kebijakan digulirkan, kepuasan publik belum beranjak dari 40%. Malah turun ke titik terendah 33%. Namun, pemerintahan tak tinggal diam. Berbagai strategi terus dirumuskan, terutama pembangunan infrastruktur. Tujuannya mengundang investasi dari dalam maupun luar negeri demi membuka lapangan pekerjaan dan menumbuhkan ekonomi. Prosedur investasi pun disederhanakan. Sejak tahun pertama, Presiden Jokowi bersama Yusuf Kala dengan tegas mengalihkan subsidi BBM yang tinggi ke pembangunan infrastruktur, baik jalan, jembatan, sistem irigasi, hingga bandara dan pelabuhan. Perlahan, kepuasan publik merangkak naik. Penilaian positif dari masyarakat baru bisa dikatakan cukup stabil setelah 3 tahun Jokowi menjadi presiden. Sedikitnya 50% atau sekitar separuh bagian dari publik merasa terpuaskan atas kinerja Jokowi mengatasi persoalan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi stabil, harga kebutuhan terkendali, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan yang tinggi pun perlahan berhasil diturunkan. Legitimasi investasi pun didapatkan. Tahun 2017, Indonesia kembali mendapatkan predikat sebagai negara layak investasi dari Lembaga Pemeringkat Standar & Poor. Terakhir, pengakuan ini diperoleh tahun 1992. Sebuah pencapaian yang mengesankan, bukan? Hingga akhir masa jabatannya di periode pertama, pemerintahan Jokowi menahan kepuasan publik di angka 52,3%, terekam dari survei periode Oktober 2019. Di periode kedua kepemimpinan Jokowi, pandemi COVID-19 tiba-tiba melanda dunia, termasuk Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, tetapi survei perdana di periode kedua, tepatnya Agustus 2020 merekam, kepuasan publik masih mampu bertahan di 52%. Di tahun berikutnya, kondisi perlahan membaik. Ekonomi kembali tumbuh positif, kepuasan publik pun merangkak naik. Secara mengejutkan, survei periode Januari 2022 mendapati apresiasi publik melaju kencang menembus angka 60%, tepatnya di angka 64,8%. Publik mengapresiasi gerak cepat pemerintah menghalau keluasan ekonomi akibat pandemi. Sehingga bukan tanpa alasan publik memberikan apresiasi yang cukup tinggi pada pemerintahan dalam menjaga stabilitas ekonomi saat itu. Bahkan pihak luar negeri pun menilai penanganan pandemi di Indonesia menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Tapi kepuasan publik yang cukup tinggi tak bertahan lama. Juni 2022 hanya tersisa 50% responden yang memberi apresiasi di bidang ekonomi. Meroketnya harga-harga kebutuhan terutama minyak goreng ikut melambungkan inflasi ke angka 5,5%. Pengangguran akibat pandemi pun belum sepenuhnya teratasi. Bagaimana publik tidak kecewa? Hingga Mei 2023, meskipun bertambah, namun tingkat kepuasan publik belum mampu kembali menembus angka 60%.
Sampai menjelang 1 tahun terakhir kepemimpinan Jokowi, apresiasi publik di atas 60% baru bisa kembali didapatkan. Pada survei terakhir Juni 2024, tingkat kepuasan publik di bidang ekonomi menyentuh angka 65,1%, sekaligus menjadi yang tertinggi sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dan tak lagi menjadi yang terendah di antara 4 bidang yang diamati. Di periode kedua, pemerintahan Jokowi mencanangkan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur sebagai salah satu upaya pemerataan pembangunan sekaligus megaproyek di era Jokowi. Jika disimpulkan, kinerja Jokowi dalam bidang perekonomian cukup mengesankan. Sepanjang 10 tahun, pertumbuhan ekonomi cukup konsisten di angka 5%, meskipun belum mampu menjawab target 7% yang ia janjikan di awal masa jabatan. Kemiskinan tercatat 1 digit, inflasi berada dalam ambang batas yang ditetapkan. Indonesia sentris pun perlahan terwujud. Ribuan kilometer jalan dan jembatan dibangun di seluruh pelosok negeri. Konektivitas juga mewujud dalam pembangunan puluhan bandara dan pelabuhan baru. Sebanyak 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru juga diwujudkan untuk menunjang sektor paling dasar di negeri ini, yaitu pertanian. Upaya menggait investasi pun tak sia-sia. Sepanjang 1 dekade, investasi luar dan dalam negeri naik 2-4 kali lipat. Lapangan kerja pun terbuka dibuatnya. Dampaknya, pengangguran kini mampu ditekan di bawah 5%. Sahabat Kompas, tuntas sudah Jokowi mengabdi sebagai orang nomor 1 di negeri ini. Di tengah lika-liku yang menyertai, berbagai catatan dan apresiasi mewarnai sejarah kepemimpinan Jokowi. Lalu, bagaimana dengan kamu? Melihat kepemimpinan Jokowi dalam mengatasi persoalan ekonomi? Cukup puaskah? Simak terus analisis lainnya dari Litbang Kompas hanya di Bongkar Data. Salam!